Para menteri Israel yang sangat nasionalis bersukacita saat Donald Trump memenangkan Pilpres 2024. Sekutu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini dikenal rasis, anti-Palestina, dan pro-pemukiman. Pada bulan Juli, Ben Gvir mengatakan kepada Bloomberg bahwa kemenangan Trump akan menguntungkan Israel. Di bawah Trump, Israel akan dapat dukungan lebih besarkah? Siapapun yang mendukung ataupun terafiliasi mendukung pembebasan Palestina akan dianggap teroris atau pendukung teroris? Dan apakah dunia muslim akan diam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Terkait kemenangan Trump, Bung Hasbi, apakah dukungan Trump pada entitas Yahudi akan memperburuk penindasan di Palestina dan merampas hak-hak warga sipil di wilayah pendudukannya, walaupun ada statement katanya Trump tidak akan ada perang lagi, Bung? Ya baik, Bung Anggi. Ya kalau kita bicara mengenai politik luar negeri itu kan ada beberapa faktor ya, Bung Anggi ya. Yang pertama adalah faktor si pembuat kebijakan atau pemimpin. Yang kedua adalah faktor negara itu sendiri, kepentingan negara misalnya. Kemudian yang ketiga itu faktor kondisi internasional. Nah, itu tiga yang selalu menjadi patokan dalam proses pembuatan kebijakan. Ya, level individu, level pembuat kebijakan atau pemerintah. Yang kedua level state, di situ ada undang-undang, ada kepentingan negara, ada dinamika politik nasional. Terus yang ketiga adalah tadi konteks politik internasional atau apa lingkungan internasional yang mempengaruhi kebijakan sebuah negara. Nah, terkait dengan kondisi perang yang terjadi di Palestina sekarang, nah yang jelas bahwa perang ini adalah perang yang di satu sisi eh, menguntungkan, berpotensi menguntungkan Amerika Serikat, tapi di sisi yang lain juga eh, merugikan Amerika Serikat gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari sisi menguntungkan Amerika, Hamas ini kan selama ini itu menjadi batu sandungan ya bagi Amerika, Israel apalagi itu Hamas adalah teroris gitu. Jadi ketika teroris itu Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan di Palestina itu hancur dengan perang ini, maka tidak ada lagi hambatan bagi Amerika Serikat ke depan untuk mengontrol Timur Tengah, ya kan? Kenapa? Karena sejak 2020 itu kan Trump itu kan sudah bekerja untuk menormalisasi hubungan antara Timur Tengah dengan Israel gitu. Em, tapi dengan adanya serangan Hamas ke eh, Israel 7 Oktober itu membuat akhirnya cita-cita besar, mimpi besar Amerika untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan Timur Tengah menjadi buyar kan. Yang harusnya Arab Saudi juga sudah mulai digiring, termasuk Indonesia juga sudah mulai digiring. Dan akhirnya itu menjadi buyar gitu. Karena adanya praktik genosida yang terjadi sekarang. Jadi ketika Trump mendukung atau Amerika mendukung serangan ke Gaza, ke Palestina, maka itu sebenarnya sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat untuk menghilangkan semua batu sandungan atau hambatan-hambatan ekstensi Israel yang ada di Timur Tengah. Jadi ini sisi yang menguntungkannya, Anggi. Namun ketika perang ini itu tidak juga mengeliminir atau mengurangi secara drastis atau bahkan membuat Hamas itu berhenti berperang, maka ini berpotensi merugikan gitu, Bung Anggi kan. Eh ada kalau kita lihat sebenarnya kan begini. Israel itu kan dari sejak Gaza dikuasai oleh mereka, sejak Gaza itu apa namanya dikuasai oleh Hamas sekitar tahun 2007 ya. Itu kan kemudian setelah itu Israel itu rutin sekali melakukan serangan-serangan ke Gaza dan tidak ada perlawanan yang berarti dari kelompok-kelompok pejuang gitu dari Gaza kan. Dan dari situ Israel melihat termasuk juga Amerika bahwa ya tidak ada musuh yang berarti gitu kan. Dan sehingga ketika terjadi serangan Hamas 7 Oktober kemarin, Israel saya kira termasuk juga Amerika itu juga menganggap ya ini paling cuma sebulan, paling cuma sekian minggu, sekian sekian hari dan tidak butuh ongkos yang besar. Dibombardir dengan berbagai macam cara termasuk diblokade.
Tapi ternyata ini sudah setahun lebih, tapi perang tidak selesai-selesai. Dan Bung Anggi, menurut media Haaretz.com, media media netral ya, media apalah, ideologi tengah lah ya, center em, di Israel itu mengatakan bahwa setiap hari itu sekitar 500 juta shekel atau sekitar 3 triliun rupiah yang dibebaskan oleh Israel dalam peperangan. Dan Amerika sudah mengirimkan juga ratusan triliun ke Israel setahun terakhir ini. Gitu. Nah, itu artinya ketika perang ini tidak bisa dihentikan, maka Israel dan Amerika akan rugi banyak ya, secara ekonomi pasti dan secara image ataupun citra secara global karena berbagai tekanan publik itu pun akan terus akan terus apa namanya terjadi gitu. Baik terhadap Israel maupun Amerika. Ada kemungkinan ke depan, Bung Anggi, ini seruan-seruan boykot bukan lagi terjadi kepada Israel saja atau perusahaan-perusahaan yang melink dengan Israel, tapi bisa jadi seruan-seruan boykot ke depan itu akan melebar ke ayo boykot Eropa, ayo boykot Amerika gitu. Dan ini sangat mungkin terjadi. Dan ini kan potensi kerugian yang sangat besar. Nah, Trump itu berada di posisi itu, Bung Anggi. Dalam konteks kepentingan Amerika untuk melanjutkan stabilitas Timur Tengah supaya Israel aman dengan cara menghancurkan Hamas, ya kan? Tapi di sisi yang lain, kalau Hamas nggak hancur-hancur, terus akhirnya eh, potensi ruginya juga akan terjadi. Nah, Trump itu akan berada di sisi itu, ya. Makanya Trump itu sering mengatakan begini, Israel harus menghentikan, pernah mengatakan ya, Israel harus menghentikan perang di Gaza secepat mungkin. Gitu. Berhenti untuk membunuhi sipil dan seterusnya. Tapi ini kan maknanya dua, Bung Anggi ya. Satu adalah maknanya berhenti dengan gencatan senjata, atau yang kedua, berhenti dengan serangan yang lebih dahsyat lagi. Dan itu bisa saja terjadi, bisa saja dipilih oleh Amerika, tergantung hitungan-hitungan strategis bagi mereka. Gitu. Jadi Trump itu di posisi itu, ya, di posisi memang em, tidak punya pilihan kecuali ya apa apakah eh, terus mendukung Israel meningkatkan eskalasi ke Palestina atau menekan Israel untuk menghentikan itu. Nah, jadi mereka itu berada di posisi itu. Nah, masalahnya kalau misalnya akhirnya Israel harus melakukan gencatan senjata dengan Hamas misalnya, dan Hamas masih berkuasa. Nah, ini yang Israel selama ini tidak mau lakukan, Bung Anggi ya, sejak setahun terakhir gitu. Nah, jadi agak saya kira Trump akan berada di posisi itu terus ke depan gitu ya. Tapi tapi itu bisa saja terjadi ya. Yang mungkin terjadi Bung Anggi adalah perang akan terus dilanjutkan habis-habisan ya, walaupun saya kira tidak logis Trump termasuk juga Netanyahu melakukan itu, dan eh, atau pilihan yang kedua akhirnya mereka ya sudahlah, untuk kepentingan keamanan ekonominya baik Israel maupun Amerika ya, keamanan industri dan macam-macam, akhirnya sudahlah kita kita melakukan gencatan senjata. Gitu. Hanya akan ada dua pilihan-pilihan seperti itu. Hanya ada pilihan-pilihan yang terbatas, Bung Anggi, ketika merespon masalah perang yang terjadi di Gaza. Nah, ini bukan hanya Trump ya, tapi semua presiden yang terpilih, apakah itu Trump, Kamala Harris, dua-duanya itu kan juga sangat-sangat pro Israel ya, dan selalu menyatakan ya, kami adalah protektor bagi Israel, kami adalah pendukung bagi Israel. Gitu. Yang sudah juga Anda jabarkan tadi, Bung Hasbi, mengapa Trump dan Amerika begitu getol mendukung represif Zionis Yahudi yang menindas rakyat Palestina? Apakah karena ada dorongan ideologi atau bagaimana, Bung? Ya, kalau kita lihat dari sisi Trumpnya ya, Bung Anggi ya. Kalau kita lihat dari sisi Amerika, jelas Amerika ingin tetap menjaga dominasinya di Timur Tengah gitu. Karena dominasi Amerika di Timur Tengah itu menjadi tolak ukur dominasi Amerika di dunia sebenarnya kan, Bung Anggi. Mengapa demikian? Karena Timur Tengah itu kan seperti yang sudah sering kita ulang-ulangnya. Timur Tengah itu adalah pertemuan antara berbagai benua gitu loh. Pertemuan antara berbagai benua eh, sehingga dia adalah titik tengah gitu akhirnya kan. Rusia ke Cina, kemudian ke Asia, ke mana, ke Eropa Barat, ke Amerika dan sebagainya. Jadi wilayah Timur Tengah itu ada yang menyebut sebagai heartland, ya, jantungnya dunia, jantungnya dunia. Karena
dia punya apa? Dia punya eh, posisi seperti itu membuat dia menjadi sangat penting dalam banyak hal, ya. Dalam aspek politik, militer, termasuk juga dalam aspek ekonomi dan perdagangan internasional. Tambah lagi Timur Tengah itu punya kekayaan minyak yang sangat luar biasa besar gitu. Baik di Irak, termasuk di Yaman, Sudan, termasuk di negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi dan sebagainya gitu. Jadi Amerika tetap akan menjaga Timur Tengah itu supaya tetap stabil dan tidak lepas dari kontrol atau kepentingan Amerika. Nah, Israel ini itu adalah apa mitra sekutu utama Amerika yang hanya bisa dipercaya oleh Amerika untuk membantu Amerika mengawasi menjadi mata dan telinga Amerika di kawasan gitu. Mereka saling bergantung dalam konteks ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi Trumpnya sendiri, secara individual, Trump ini kan dan semua presiden Amerika, saya kira, termasuk Trump, ya, baik dari sisi Demokrat ataupun Republik itu, mereka itu selalu berada di dalam bayang-bayang eh, kelompok-kelompok Zionis gitu. Kelompok-kelompok Yahudi, pengusaha-pengusaha Yahudi yang besar dari AIPAC, ya, termasuk lobby Yahudi AIPAC itu, American Israeli apa namanya eh, apa lembaga lembaga lobby lah, ya, saya agak lupa ringkasannya, singkatannya begitu. Termasuk Trump maupun kemarin Biden, termasuk Kamala Harris juga mendapatkan support dari pengusaha-pengusaha yang sangat besar gitu. Dan Trump maupun misalnya wakilnya, termasuk juga tokoh-tokoh penting dalam dalam kampanye Trump itu juga adalah orang-orang yang sangat pro Yahudi, pro Israel. Mungkin ya mungkin karena Trump itu adalah pebisnis, dan pebisnis itu kan biasanya hitung-hitungannya adalah untung rugi, Bung Anggi, ya, dan ya jaringan bisnis Yahudi kan luar biasa apalagi di Amerika Serikat gitu. Jadi saya kira ini membuat akhirnya Trump akhirnya tidak punya pilihan, ya, apalagi dalam politik sekarang, di mana dalam politik Amerika misalnya sekarang yang demokratis seperti itu kan butuh logistik yang banyak, butuh dana yang banyak, bantuan kampanye yang banyak gitu. Dan saya kira tidak mungkin Trump sendiri yang membiayai semua itu. Jadi butuh orang-orang yang bisa diajak, butuh dana yang sangat besar, dan Trump akhirnya masuk dan terjebak dalam permainan politik seperti ini. Yang ini membuat Trump tidak bisa tidak, ya, harus mewadahi, harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan para eh, pendukung atau para supporter dana Trump gitu. Termasuk mungkin jaringan bisnisnya dari kalangan Yahudi, eh, dengan cara mendukung Israel eh, tanpa syarat gitu, Bung Anggi. Baik, Bung Hasbi, dan terakhir, apakah dengan semua fakta yang kita bisa saksikan, dunia muslim akan tetap diam melihat kebijakan Trump yang memungkinkan Zionis Yahudi bertindak sewenang-wenang terhadap Palestina, juga telah membuktikan lebih dari 1 tahun genosida ini terjadi, Bung? Iya, Trump, kenapa kenapa pemilu Amerika sangat menyita perhatian dunia, ya, Bung Anggi, ya? Saya kira berbeda dengan misalnya pemilu Indonesia, pemilu Malaysia, pemilu Brunei apalagi kan, atau Brunei negara pemilu, ya, atau pemilu negara-negara kecil. Kenapa tidak seluar biasa Amerika gitu? Amerika itu menjadi tontonan dunia gitu kan. Bahkan eh, banyak orang-orang yang milih Trump, banyak orang yang mendukung Trump, banyak orang yang mendukung Kamala Harris, walaupun mereka bukan orang Amerika. Mereka berharap saya itu pengen Trump aja, mengatakan saya pengennya Kamala Harris aja. Nah, kenapa? Karena ya Amerika ini adalah negara superpower, ya, Bung Anggi, ya. Eh, Sehingga siapapun yang memimpin di Amerika, orang berharap presiden yang terpilih itu adalah presiden yang bisa mempengaruhi tatanan dunia menjadi lebih baik. Nah, kan gitu, Bung Anggi. Makanya pergantian kepemimpinan di Timur Tengah misalnya, ya, negara-negara Muslim Timur Tengah, saya kira tidak terlalu menyita perhatian dunia gitu. Berbeda dengan Amerika Serikat sebagai negara superpower yang banyak orang berharap, menaruh harapan pada negara ini. Cuman dengan konteks ideologi dan yang mereka miliki, dengan cara berpolitik mereka selama ini, ya tidak ada harapan. Apakah itu Kamala Harris, Biden, termasuk juga Donald Trump, ataupun mungkin nanti tiba-tiba ada Muslim yang terpilih menjadi presiden Amerika, itu juga tidak menjadi harapan. Sama dulu Obama, ya, Presiden Obama yang diharapkan bisa mengubah wajah Amerika. Bahkan Obama setelah terpilih itu langsung berkunjung ke Mesir, berkunjung ke Indonesia, pidato. Tapi itu tidak mempengaruhi
wajah Amerika yang sebenarnya. Karena Amerika itu bukan hanya bicara satu orang. Ini bicara mengenai sebuah sistem. Ada ideologi di sana, ada kelompok lobby di situ, ada kongres di sana, ada penyandang dana politik di situ, ya kan? Jadi ada hal-hal yang tidak bisa memang dilampaui oleh seorang presiden, ya dengan sistem yang ada di Amerika Serikat. Itu. Nah, bagaimana dengan dunia Muslim? Dunia Muslim ini kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat ya jauh lah. Ya dunia Islam ini masih selalu bergantung di bawah ketiak Amerika, masih selalu menjadi negara pengekor di Amerika sehingga eh, dinamika politik global maupun yang terjadi di dunia Islam itu mereka selalu berharap sama apa yang Amerika lakukan gitu. Gitu. Jadi hanya itu berharap sama Amerika. Nah, ini saya kira hal yang menyedihkan ya buat umat Islam, buat negeri-negeri Muslim, buat rezim-rezim di negeri kaum Muslimin karena eh, saking tergantungnya secara politik, ekonomi, teknologi, dan macam-macam kepada Amerika, kepada Barat, akhirnya itu membuat mereka menjadi tidak independen dalam politik mereka sendiri. Nah, saya kira ini yang harusnya tidak boleh dilakukan dan tidak boleh terjadi terhadap umat Islam. Kenapa? Karena ketika umat Islam tergantung sama Barat secara politik, ya melalui ekonomi, militer, dan sebagainya, maka itu mudaratnya sangat besar ya, Bung Anggi. Ya. Seperti yang terjadi di Xinjiang, yang terjadi di mana? Di India sekarang, yang terjadi di Rohingya, termasuk yang terjadi di Palestina sekarang. Kenapa? Karena Muslim tidak punya kekuatan yang eh, bisa melakukan tindakan sendiri yang efektif untuk membela saudara-saudara Muslim mereka. Kenapa? Tidak punya kekuatan yang super, tidak punya kekuatan yang besar untuk bisa menakut-nakuti lawan mereka, untuk bisa mengintimidasi, bahkan mengintervensi lawan-lawan mereka secara langsung. Karena apa? Selalu bergantung sama Barat, Amerika. Gitu, Bung Anggi. Nah, saya kira solusinya supaya umat Islam bisa berpolitik secara efektif, berarti harus independen. Dan independen itu dimulai dari independen secara pemikiran. Gitu, Bung Anggi. Baik, Masya Allah Bung Hasbi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi saatnya kita sebagai Muslim dan dunia Muslim independen dan memberikan ajakan untuk bersatu untuk menumpas genosida yang terjadi di Palestina, bahkan penindasan lainnya di dunia Muslim yang ada di dunia saat ini. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi, mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.